katanya kalau nusukin jarum tuh untuk penderita stroke entah di tangan atau di kaki itu kan itu bisa mengurangi stroke atau menyembuhkan. Itu bener nggak sih dok? Jarum apa nih Mas Gerald? Nggak tahu ya. Jarumnya jarum apa? Jarum pentul apa jarum peniti? Jarum jam dok. Oke. Halo dokter Sharon. Halo dok. Ya ampun habis praktek ya dok? Iya banget. Gila ini kita ini sekarang bener-bener ya digital banget loh dok. Ini dokter udah pernah belum kayak gini sebelumnya? Belum ya. Ini Jadi baru pertama kali. Oke. Halo sahabat Premier, ketemu lagi bersama saya Geraldo Purba di podcast Premier Bintaro Channel. Masih di topik yang sama, yaitu membahas mengenai stroke karena tanggal 29 Oktober yang lalu adalah Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day. Nah, bertepatan dengan peringatan stroke tersebut, ada baiknya kalau misalnya kita bahas rehabilitasi untuk pasien-pasien pasca stroke begitu. Nah, di depan saya ini sudah hadir dokter yang hebat, yaitu Dr. Sharon Lorraine Samuel, yaitu dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Boleh disapa dulu netizennya dok? Hai gitu. Halo semuanya. Halo sahabat Premier. Iya. Saya dengan Dr. Sharon Lorraine Samuel, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang praktek di Rumah Sakit Premier Bintaro. Yes, ya itu ya sahabat Premier. Nanti kita akan membahas topik-topik atau membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan sahabat Premier juga. Jadi jangan lupa untuk di-like, comment and share apabila video ini bermanfaat untuk sahabat Premier semua. Oke dok, daripada kita membuang waktu terlalu banyak ya basa-basinya begitu, kita langsung aja ya. Oke. Dok, sebenarnya rehabilitasi pasca stroke itu apa sih? Rehabilitasi, kalau aku sih sebutnya adalah rehabilitasi stroke ya. Jadi rehabilitasi stroke ini adalah sebuah pengelolaan medik dan juga rehabilitasi yang komprehensif terhadap disabilitas yang diakibatkan oleh stroke. Oke. Kemudian ini melalui pendekatan neurorehabilitasi, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemulihan atau memodifikasi gejala sisa yang terjadi akibat stroke. Tujuannya adalah agar penyandang stroke dapat melakukan aktivitas fungsional secara mandiri, juga mampu beradaptasi dengan lingkungan, juga tentunya adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasien dan juga keluarga. Oke, berarti bisa dibilang adalah rehabilitasi itu pemulihan ya dok. Jadi untuk pasien yang menderita stroke tadinya menjadi ya kita bilang nggak 100% ya dok ya, tapi ada pemulihannya begitu ya dok ya. Betul, Mas Gerald. Nah dok, untuk tindakan rehabilitasi sendiri itu seperti apa sih dok untuk yang pasca stroke seperti itu? Oke, kalau kita ngomongin tindakan ya, maka rehabilitasi ini luas, jangkauannya luas. Jadi kalau kita katakan ada rehabilitasi, kita mengenal adanya hendaya fungsi. Hendaya fungsi adalah terkait dengan organ-organ. Juga kita bilang adalah disabilitas aktivitas fungsional. Oke, baik. Ya, jadi kita melihat juga gangguan fungsi dan juga gangguan aktivitas fungsional. Kalau kita bilang fungsi, maka stroke ini bisa menyerang banyak, tergantung luasnya lesi dan juga letaknya lesi, kerusakan otaknya ada di mana. Baik. Jadi gangguan fungsi ini bisa dari gangguan mental yang pertama. Gangguan mental ini misalnya ada gangguan intelektual, gangguan memori, gangguan atensi, kemudian juga ada gangguan orientasi, bisa juga gangguan emosi, gangguan kognitif dan juga gangguan persepsi. Kemudian selain itu juga pasien stroke bisa mengalami gangguan sensorik. Sensorik ini adalah penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan juga termasuk juga rasa nyeri. Karena kan pasien stroke kadang-kadang ada merasa nyeri ya. Itu juga bisa terjadi suatu gangguan di situ. Kemudian bisa juga gangguan bicara. Gangguan bicara ini bisa berupa pasiennya bicaranya pelo, gangguan artikulasi. Kemudian bisa juga suaranya sengau atau suaranya serak. Bisa juga kadang-kadang pasien bicaranya jadi tidak lancar. Kemudian ada juga pasien yang tidak bisa mengontrol ritme bicaranya. Jadi kadang-kadang ngomongnya sebenarnya tujuannya pelan tapi nadanya kencang. Jadi kencang. Gitu. Itu nggak kekontrol sendiri dok ya? Betul, itu semua adalah masalah karena kerusakan dari otaknya. Kemudian ada lagi nih gangguan menelan. Jadi kadang-kadang ada kan ya yang ada gangguan menelan, ada kelemahan, gangguan menelan.
gangguan menelan ini juga terkait bisa juga ada gangguan buang air besar. Itu juga dengan buang air kecil. Ini juga hal yang kadang-kadang pasien kurang aware, tidak tahu kalau yang terjadi itu adalah karena sebenarnya karena lesi stroke-nya, karena kerusakan dari otaknya. Kemudian juga yang penting lagi adalah gangguan mobilisasi, gangguan dalam bergerak. Bisa berupa kekakuan sendi, bisa berupa adalah kekuatan ototnya tidak baik. Kemudian juga sehingga pasiennya juga tiduran terus. Kita kan kadang-kadang sering ketemu ya, pasien itu adalah tidur terus-menerus gitu. Padahal sebenarnya dengan kelemahan satu sisi, pasien itu sebenarnya masih bisa untuk beraktivitas. Tetap bisa duduk, tetap bisa untuk berdiri dan berjalan. Kadang-kadang juga seperti gangguan fungsi ini dapat akhirnya mengakibatkan gangguan aktivitas fungsional. Misalnya adalah tadi kalau ada gangguan menelan biasanya menjadi gangguan makan. Atau kadang-kadang yang simpel nih Mas Gerald, kadang-kadang orang itu kelemahan sisi kiri. Kemudian pasiennya karena merasa sangat tidak berdaya, akhirnya pasiennya tidak mau makan sendiri, makannya perlu disuapin gitu ya. Padahal coba kita kalau makan pakai tangan apa? Tangan kanan biasanya. Tangan kanan, betul. Jadi kita kan makan pakai tangan kanan. Iya betul. Yang lo makan yang kiri, kenapa jadi nggak bisa makan? Gitu ya. Tapi biasanya kan keluarga nih kalau ngelihat nih, aduh kasihan ya stroke ya, ya udah deh dibantu aja gitu ya. Sebenarnya justru ini adalah persepsi yang salah, karena dengan kita memanjakan pasien jadi lebih merasa terpuruk dengan kondisinya. Iya betul. Gitu. Betul, makanya itu juga makanya kita harus melakukan untuk rehabilitasi supaya pasien tahu apa sih potensi yang masih dia punya. Kemudian dengan potensi itu pasien kan pasti punya keterbatasan juga. Nah, kita kasih tahu juga dengan keterbatasan ini tapi masih ada potensi yang baik nih. Iya betul. Nah, sehingga dia masih bisa untuk berfungsi. Berfungsi artinya dia masih bisa untuk beraktivitas. Gitu ya. Dan keluarga juga harus diberitahu supaya dukungan keluarga ini kan sangat penting ya. Betul. Karena biasanya kan kita bisa drop banget nih. Kita dari yang sehat, dari yang normal, dari yang fit banget mau ngapa-ngapain kan. Tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain betul gitu sekali, ya. Tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Pasiennya bingung, padahal mungkin pasiennya ada juga kan belakangan ini kasusnya pasien muda ya. Bukan cuma yang udah tua gitu loh. Jadi kadang-kadang jadi terpuruk banget, jadi nggak mau ngapa-ngapain, gitu. Sayang sekali. Nah, itu juga makanya tugasnya dokter rehab, sebenarnya kita dokter rehab dan juga tim rehabilitasi medik adalah kita menilai potensi pasien apa sih, hambatannya apa sih, termasuk juga kita harus tahu kondisi keluarganya apa, sosial ekonominya bagaimana, supaya jadi kita bisa memperlakukan pasien, membuat suatu program rehabilitasi yang baik sesuai dengan yang cocok buat pasiennya. Betul. Gitu, Mas Oke, baik dok. Waduh ini keren banget ya dok. Maksudnya kita juga sebagai orang yang maksudnya keluarga mungkin ya, keluarga dari si penderita stroke juga kita tuh harus paham betul keadaan dari si penderita begitu ya. Nggak serta-merta kalau misalnya tiba-tiba dia ngomongnya kenceng atau dia apa-apa, itu sebenarnya di luar kendali. Jadi kita yang sehat harusnya mengayomi gitu dong ya. Betul. Sama nih Mas Gerald, gangguan emosi. Kadang-kadang jadi kalau memang terkena gangguan fungsi, gangguan otak yang mengatur tentang emosi, kadang-kadang pasiennya nanti bisa nangis mendadak. Jadi karena kita lagi diem gini ya, tiba-tiba bisa nangis kenceng banget gitu. Ada yang kayak gitu. Terus biasanya keluarga jadi bingung kan, lalu kenapa jadi nangis nih gitu ya. Nah itu makanya sebagai dokter kita harus tahu kerusakan otaknya yang mana sih. Betul. Karena luas atau tidak kerusakannya. Jadi supaya kita bisa membicarakan selanjutnya kira-kira keberlangsungan hidupnya seperti apa sih, kedepannya mau kita perlakukan seperti apa sih gitu ya. Kadang-kadang ada loh yang lesi luasnya itu luas, lesi otaknya tuh luas, lumayan luas lah, tapi pasiennya tuh semangat banget. Nah, jadi pasiennya masih bisa naik turun tangga segala macam, jadi keren banget. Padahal waktu kita lihat lesi otaknya nih kayaknya bakal jelek deh. Oh gitu. Tapi ternyata dengan semangat yang baik, dengan dia pemahaman yang baik, masih bisa kayak gitu. Oke, dokter. Gitu, Mas Gerald. Siap. Biasanya ya dok ya, untuk pemulihan atau rehabilitasi yang diterima sama si pasien, itu kira-kira berapa lama ya dok untuk bisa dikatakan, oh ini udah sembuh gitu, walaupun nggak 100% gitu dok. Kira-kira berapa lama ya dok? Oke. Tadi kan aku bilang stroke ini adalah tergantung luas dan letak dari kerusakan otaknya. Jadi untuk pemulihan semuanya itu tergantung pada luas dan lesi otaknya, gitu ya. Jadi kita nggak pernah bisa menentukan bahwa dia akan sembuh 2 tahun lagi, dia akan sembuh 5 tahun lagi. Jadi yang kita lihat adalah rehabilitasi stroke ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ini adalah fase akut.
Fase akut ini adalah saat masih baru sekali timbul, kira-kira dari hari pertama dia mengalami stroke sampai 2 minggu kemudian. Ya. Ini adalah fase akut. Fase akut ini biasanya kondisi medis maupun kondisi neurologisnya belum stabil. Tapi di sini dokter rehab juga masih bisa berperan. Tim rehab juga bisa masuk, ya. Karena apa yang dilakukan? Kami adalah melakukan misalnya positioning atau latihan pernafasan yang semuanya bertujuan untuk memperbaiki sirkulasi darah ke otak sehingga jadinya pemulihannya bagus dan mencegah komplikasi yang ada. Itu adalah yang dilakukan pada fase akut. Kemudian pada fase subakut ini adalah 2 minggu sejak 6 bulan. Baik. Jadi ini fase subakut. Subakut ini adalah dia harus mengenali potensi dirinya, mengenali bermasalahnya di mana, kemudian apa sih keterbatasan yang dia alami, sehingga kita bisa melakukan pemulihan sesuai dengan tadi ada gangguan fungsinya dan juga gangguan fungsionalnya. Baik. Gitu ya. Kemudian ada lagi fase kronik. Kalau fase kronik ini adalah lewat dari 6 bulan, setelah 6 bulan. Kalau kita tahu kan kalau setelah 6 bulan ini biasanya memang semua orang akan bilang pemulihan ini terbatas. Tapi kan pemulihan ini pada setiap orang bervariasi. Betul. Jadi kita tidak bisa bilang, oh udah nggak ada nih pemulihan nih, udah pasrah aja deh gitu. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Jadi dalam 6 bulan ini memang kita mengharapkan sudah terjadi proses adaptasi dan juga kompensasi gitu. Tapi balik lagi ini adalah fase rehabilitasi yang bila dilakukan dengan baik dan benar, tepat. Ya, untungnya kita masih Jabodetabek ya, jadi harusnya pertolongan bisa cepat gitu betul. ya. Kadang-kadang karena ada yang tidak mengenali sehingga terjadi keterlambatan. Saat terjadi keterlambatan, otomatis proses pemulihannya juga akan lebih lambat. Gitu ya. Jadi kita nggak pernah bilang karena pemulihan ini bisa dari mingguan, bulanan sampai tahunan. Gitu. Semuanya bisa terjadi dan tergantung dari banyak faktor. Gitu. Salah satunya yang tadi ya, luasnya yang sakitnya itu ya. Betul, Mas Geral. Nah dok, ini yang terakhir mungkin ya dok ya. Ada yang bilang ya dok, ini agak sedikit lelucon sih dok. Katanya kalau nusukin jarum tuh untuk penderita stroke entah di tangan atau di kaki itu kan, itu bisa mengurangi stroke atau menyembuhkan. Itu benar nggak sih dok? Jarum apa nih Mas Geral? Nggak tahu ya. Jarum apa? Jarum pentul apa jarum? Jarum jam dok. Jarum jam ya. Oke. Jadi kalau kami dokter spesialis rehabilitasi dan juga dari tim rehabilitasi, menurut kami pemulihan terjadi saat kita memberikan stimulasi yang tepat. Ya, stimulasi yang tepat ini apa? Kalau dia mengalami gangguan fungsional, gangguan aktivitas, maka kita harus melatih aktivitasnya, gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya dia tiduran, kemudian dia berharap dengan ditusuk jarinya 2 bulan, setahun bisa berjalan. Itu kan sebenarnya agak mustahil ya. Betul. Kita kan berharap adalah pemulihan ini berjalan terus. Nah, tapi menunggu pemulihannya berjalan terus, kita kan harus mengusahakan sesuatu supaya fungsinya bisa tetap ada gitu. Jadi nggak nunggu misalnya, wah kaki saya ini belum bergerak, jadi saya belum mau ngapa-ngapain kalau kaki saya nggak gerak gitu kan. Nggak mungkin begitu ya. Betul. Karena kalau kita nggak gerak, akhirnya kaki kanan yang sehat pun jadi lemah. Jadi lemah juga. Sehingga waktu mungkin pemulihannya ada, kaki kirinya siap untuk dipakai, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi kalau kami adalah mengutamakan untuk rehabilitasi ini berupa stimulasi, baik stimulasi sensorik, stimulasi rasa, stimulasi motorik, semua stimulasi, sehingga rehabilitasi yang dilakukan adalah berupa melakukan aktivitas. Kalau belum bisa duduk, kita latih untuk duduk. Kalau dia pasiennya tidak bisa untuk duduk, kita cari tahu kenapa tidak bisa duduk. Apa masalah kerusakan otak yang membuat tidak bisa duduk, atau gangguan motivasi sehingga tidak bisa duduk, atau misalnya dia duduk tapi kasurnya tuh empuk banget, kasurnya tuh sampai landai gitu ya. Otomatis kan keseimbangannya menjadi berubah, sehingga akan jadi sulit untuk duduk. Kemudian sama dari proses duduk tentunya latihan berdiri dilanjutkan ya. Setelah itu akan lanjut lagi dengan latihan berjalan. Jalan pun kita lihat yang membuat jadi sulit apanya sih jalannya? Apa sulit berdirinya atau kakinya karena kelemahannya atau mungkin saat berdiri tuh capek sekali, jantungnya nggak terlalu bagus, itu juga bisa. Jadi berbagai macam cara. Tapi kita nggak stop sampai di situ tuh. Jadi kalau kita
kita tahu seseorang punya keterbatasan, maka kita kan bisa melakukan modifikasi. Modifikasi ini bisa memodifikasi aktivitasnya atau modifikasi dengan menggunakan alat bantu. Gitu. Jadi kalau memang dia jalan tidak stabil gitu ya, pakai tongkat aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. ya. Daripada dia kedorong nanti kan lagi jalan, kedorong anak kecil kan jatuh kan betul. Bahaya. Jadi kita memang harus memodifikasi. Itulah rehab. Jadi ya kita memaksimalkan potensinya, melihat hambatannya apa, kemudian kita modifikasi supaya pasiennya bisa tetap beraktivitas. Jadi kalau tadi pertanyaannya nusuk jarum, menurut Mas Gerald udah kejawab belum nih? Terjawab dok. Terjawab ya. Oke, sip. Oke, baik dokter, terima kasih. Jadi itu sahabat Premier ya. Jadi jangan gampang termakan hoax atau ada omongan-omongan di luar sana bahwa stroke bisa disembuhkan dengan cara ini, cara itu. Kita harus menanyakan sama dokter yang terkait. Contohnya kayak dokter Sharon ya. Dari segi rehabilitasi itu akan diberikan program-program atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebutuhan si pasien. Jadi nggak melulu semua penderita stroke itu disamaratakan begitu ya dok ya perilakunya. Jadi kita lihat dulu tuh apakah otot yang lemah atau memang motivasinya yang nggak ada begitu ya. Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan itu. Oke, sahabat Premier, maka berakhir juga ya dok ya podcast kita. Tapi jangan sedih hati sahabat Premier karena masih banyak banget podcast-podcast kita yang lainnya yang membahas topik-topik yang tentunya bisa menjawab curiosity dari sahabat Premier gitu. Oke dok, boleh disapa mungkin sahabat Premier pesan-pesan terakhir gitu dok untuk sahabat Premier. Pesan-pesan ya. Oke. Sebenarnya kita bilang stroke ini dia itu adalah preventable dan juga survivable gitu ya. Preventable artinya stroke ini adalah sesuatu yang dapat dicegah. Kalau dia masih muda, masih sehat, kemudian dia belum pernah mengalami stroke, maka stroke ini bisa dicegah supaya tidak terjadi stroke. Tapi kalau dia sudah terjadi stroke, maka kita tetap harus melakukan pencegahan untuk supaya tidak terjadi serangan stroke yang kedua. Tidak ada serangan berulang. Gitu ya. Kemudian kalau juga sudah terjadi stroke, maka kita mencegah tidak terjadi komplikasi. Gitu ya. Jadi jadi stroke ini sebenarnya preventable nih. Jadi kita harus ingat adalah banyak usaha, banyak upaya supaya tidak menjadi pasien stroke. Ya. Selanjutnya adalah pasien stroke ini saya bilang tadi survivable. Jadi pasien stroke ini dengan segala keterbatasannya, selama dia mendapatkan penanganan yang tepat, maka dia dapat beraktivitas dengan baik, dapat hidup mandiri, dapat beraktivitas kembali, bergabung kembali dengan masyarakat untuk menjalankan peran sosialnya. Jadi dia tetap dapat untuk bertahan hidup. Ya. Jadi memang kalau misalnya ada yang terkena stroke dan kita juga mengetahui, maka pasien itu harus mendapatkan pertolongan yang benar dan tepat sesuai dengan yang diperlukan. Jadi silahkan berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah saraf mungkin kalau memang diperlukan. Juga dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kami akan melakukan pemeriksaan sepenuhnya untuk mengetahui apakah gangguan yang terjadi. Dan gangguan terjadi ini mengganggu aktivitas apa potensi yang masih bisa dikejar, sehingga kita tahu apa program yang bisa dilakukan, sehingga jadi pasien dapat melakukan aktivitas dengan mandiri dan juga berfungsi sebagai manusia pada umumnya. Baik. Terima kasih banyak dokter, penjelasannya yang sangat tuntas, yang keren banget pokoknya dok ya. Jangan kapok ya dok ya, aku undang di sini. Oke, siap. Baik sahabat Premier, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye, ciao.